pagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Kenny Nur Sukmawati dari PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Tasikmalaya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai menghargai jasa para pahlawan. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, Ibu akan bertanya nih, mengapa sih kita harus menghargai jasa para pahlawan? Ya, alasan pertama mengapa kita harus menghargai jasa para pahlawan karena mereka yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan juga sudah rela mengorbankan nyawanya untuk membela tanah air Indonesia. Ya, sebelum kita lanjut, di sini perlahan Ibu akan menjelaskan dari pengertian pahlawan. Nah, kayaknya kalian sudah tahu nih apa pengertian dari pahlawan? Ya, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Dan juga mereka ialah pejuang yang gagah dan berani. Dalam pengertian lainnya disebutkan bahwa pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Nah, pahlawan juga orang yang sangat gagah juga berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, lalu di Indonesia itu ada memperingati Hari Para Pahlawan. Nah, tepat tanggal berapa hari mengenang jasa para pahlawan? Ya, tepat pada tanggal 10 November di Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Hari di mana 70 tahun lalu kita berjuang mempertahankan kemerdekaan di Surabaya. Nah, pada tanggal tersebut merupakan sejarah Hari Pahlawan yang tidak boleh hilang dari ingatan kita selaku penerus-penerus perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, yang melatar belakangi tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan ialah peristiwa pertempuran hebat yang terjadi di wilayah Surabaya antara arek-arek Surabaya dengan Serdadu Nica yang diboncengi Belanda. Nah, para pejuang kemerdekaan bangsa kita bertempur dengan gagah berani bermodalkan bambu runcing untuk melawan tentara Inggris di Surabaya. Padahal pada saat itu kita hanya mempunyai sejumlah pucuk senjata api. Selebihnya para pejuang menggunakan bambu runcing untuk mempertahankan negara kita. Mereka itu tidak pernah gentar untuk melawan para penjajah, ditambah lagi seruan yang terdengar dari Bung Karno melalui siaran-siaran radionya yaitu Merdeka atau Mati. Nah, semakin mengobarkan semangat perjuangan rakyat Surabaya. Kemudian setelah peristiwa tersebut, salah satu mantan pemimpin tertinggi Gerak-Gerik Pemuda Republik Indonesia atau PRI, Sumarsono, yang juga ikut ambil bagian dalam peperangan ketika itu mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan yang kita peringati sampai sekarang. Nah, lalu Presiden pertama Indonesia itu Insinyur Soekarno mengungkapkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Nah, untuk itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa meneladani semangat dan nilai kepahlawanan dengan menjadikan pahlawan sebagai panutan. Nah, menjadi seorang pahlawan bagi kita saat ini adalah dengan cara belajar dan berkarya untuk bangsa dan negara. Lalu bisa dengan berbuat baik terhadap sesama, orang tua, guru, dan dosen tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Nah, selain daripada itu, banyak sekali pahlawan yang dimiliki Indonesia, mulai dari pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan Indonesia, pahlawan proklamator, dan pahlawan revolusi. Nah, lalu ada tidak sih cara untuk kita sebagai peserta didik untuk menghargai jasa para pahlawan?
Ya, tentu ada. Sekarang Ibu akan menjelaskan 8 cara untuk memberikan wujud rasa kita sebagai peserta didik untuk menunjukkan bahwa kita menghargai jasa para pahlawan. Nah, yang pertama yaitu belajar dengan baik bagi peserta didik, dan yang kedua itu menjaga keamanan dan ketertiban nasional dari segala bentuk ancaman baik pihak dalam maupun pihak luar. Yang ketiga yaitu menjalankan Pancasila, peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan agama, serta budaya dalam masyarakat yang baik dan benar. Lalu yang keempat yaitu saling menghormati dan menghargai sesama anggota masyarakat dengan menerapkan musyawarah mufakat, gotong royong, toleransi, dan sebagainya. Yang kelima yaitu mencintai produk dalam negeri dengan menggunakan dan mengembangkan hasil produksi dalam negeri. Nah, contohnya itu cukup kita membeli hasil olahan tangan yang ada di dalam negeri, seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu tidak melakukan perbuatan sia-sia yang tidak memberi manfaat seperti begadang, hura-hura, tawuran, dugem, dan lain sebagainya. Sampai nongkrong di pinggir jalan pun itu tidak baik. Nah, untuk yang ketujuh yaitu rela berkorban dalam bela negara ketika kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia diinjak-injak oleh bangsa asing. Nah, untuk era sekarang, kita harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Dengan sosial media, kita bisa menyebarluaskan nama negara, nama kita, bahkan bisa membuat orang mempunyai pandangan tersendiri mengenai diri kita dan juga negara. Dan yang terakhir itu yaitu memupuk semangat untuk maju dan menyetarakan diri dari bangsa-bangsa yang telah maju dengan cara-cara yang baik demi terciptanya tujuan nasional seperti kesejahteraan rakyat. Nah, itu cara untuk peserta didik menghargai jasa para pahlawan. Nah, dari pengertian dan juga pembahasan yang sudah Ibu bahas di awal, maka dari itu kita harus menghargai jasa para pahlawan. Kita sebagai peserta didik, sebagai generasi penerus bangsa ke depannya, kita harus menjaga kesejahteraan rakyat dan juga menghargai jasa para pahlawan yang telah lalu. Karena para pahlawan telah rela mempertaruhkan nyawanya demi memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, dalam pembahasan sebelumnya, Ibu telah menjelaskan mengenai kata-kata nica. Nah, nica itu ialah sebuah organisasi yang memiliki tugas dengan mengembalikan dalam pemerintahan sipil dan hukum kepemerintahan terhadap kolonial India Timur Belanda setelah penyerahan pasukan. Nah, nica itu didirikan di wilayah Australia pada tanggal 3 April 1944. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan pada materi dan pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan semoga kalian dapat mengambil nilai positifnya dari apa yang telah Ibu sampaikan. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.